Nanti kalau saya belum bisa buka slide, minta tolong yang tadi dibukakan Mbak ya, slide-nya ya. Nanti Dibantu kalau ya. tidak dari kami Pak. Iya. Terima kasih. Oke Pak, sama-sama. Oke, sudah jam 7 pas nih Pak. Boleh kita mulai ya Pak ya? Ya, silahkan. Dari ini. Oke. Sudah boleh dimulai Pak? Silahkan Mbak, bisa ini. Baik. Sebelumnya Dimulai selamat aja. Pak Rifki. Ini bagus ya. Halo Suara saya Pak. jelas nggak ya? Oke, jelas Pak. Oke, selamat malam Pak Rifki. Malam. Oke, selamat malam juga teman-teman Sobi Antik di IG maupun di sini. Selamat malam ya. Tempat saya nih. Oke, pada malam hari ini kita akan sharing-sharing seputar cara mudah berkebun di rumah yang tentunya menarik dan bermanfaat banget bagi kita semua. Nah, Bapak Rifki ini adalah seorang founder di efarming.id. Oke, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Pak profil dari efarming.id. Silakan Pak. Halo Pak Rifki. Halo. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini dari teman-teman apa namanya hobi antik Mbak ya. Ya, Nah, betul, jadi Pak. alhamdulillah pada Ya, nih, malam Pak. hari ini Ya. kita bisa kembali bertemu bersama kawan-kawan semuanya. Ini insya Allah pada malam hari ini kita akan sharing terkait dengan berkebun mudah bersama keluarga ya. Jadi nantinya bisa dimanapun, kapanpun teman-teman itu bisa berkegiatan di rumah, salah satunya dengan berkebun, khususnya bersama e-farming. Nah, jadi farming ini berdiri pada tahun 2020, ketika itu pada saat awal-awal pandemi, sehingga kita inisiasinya untuk membantu kawan-kawan yang di rumah untuk beraktivitas secara produktif ya di rumah dengan cara berkebun, salah satunya dengan bantuan informasi dan sebagainya itu dari efarming.id. Kami saat ini beranggotakan kurang lebih 4 orang dengan berbagai latar belakang dan juga keilmuan yang basicnya adalah agrokompleks, sehingga nanti kawan-kawan sekalian bisa juga bertanya terkait perkebunan atau berkebun praktis secara mudah di rumah masing-masing. Mungkin begitu dulu Mbak Luvia ya, Mbak Luvia. Boleh dipanggil Mbak Via aja nggak apa-apa Pak, lebih mudah. Oke. Ya Mbak Via. Oke teman-teman, itu dia profil luar biasa dari efarming.id. Nah, masa pandemi COVID-19 yang memaksa orang tinggal di rumah memunculkan budaya baru, yaitu berkebun di pekarangan rumah berupa sayuran organik. Berkebun di pekarangan rumah relatif mudah dilakukan, di mana setiap orang bisa belajar di Google dan di YouTube tanpa harus bertemu dengan pengajar dan tanpa harus menjadi sarjana pertanian untuk menjadi ahli. Ada banyak manfaat berkebun di rumah, tidak hanya sekedar menciptakan ruang terbuka hijau supaya lebih asri, tetapi berkebun juga mampu membantu menjaga kesehatan jiwa dan raga, hingga membangun kedekatan yang lebih bersama keluarga. Nah, pada malam hari ini akan dibahas secara detail dan rinci oleh narasumber kita, Bapak Rifki Dimas Aji. Untuk teman-teman nanti barangkali ada pertanyaan, boleh dipersiapkan ya teman-teman ya untuk pertanyaannya seputar cara mudah berkebun di rumah. Oke, Bapak Rifki, silakan untuk langsung saja memaparkan materinya. Silakan Pak. Masih di mute ya Pak? Ya, baik. Bisa dibantu ya Mbak ya, benar ya. Apa powerpointnya? Oke, boleh dibantu Bu Lili untuk materinya. Ya,
jadi sambil menunggu materinya disiapkan, memang kegiatan ini kegiatan yang sudah dilakukan apabila kawan-kawan sekalian itu mengerti atau paham apa yang kemudian dimaksud dengan berkebun itu. Memang kalau kita ketahui yang namanya berkebun itu semua orang harusnya itu bisa melakukan, baik itu di rumah, kemudian di sekitarnya apabila ada lahan, kemudian ada ada pekarangan, itu bisa dilakukan walaupun hanya seluas rak sepatu ya teman-teman ketahui bahwa memang dengan kondisi-kondisi tertentu lahan yang tidak terlalu besar itu sebetulnya kita sudah bisa memulai dari hal yang terkecil. Untuk itu e-farming Indonesia dalam hal ini e-farming.id itu memang salah satu kegiatannya adalah membantu melalui sharing informasi dan juga beberapa waktu lalu kita ada kit berkebun sehingga itu memudahkan untuk siapapun orang untuk mulai berkebun, baik itu dalam skala yang besar ataupun skala yang kecil. Nah, bahkan dari daerah perkotaan yang memang itu padat penduduk. Sehingga pada malam hari ini kita akan sharing bagaimana tips, trik atau bagaimana cara agar kita semuanya bisa melakukan kegiatan berkebun secara mudah dimanapun, kapanpun, dan nantinya oleh siapapun. Baik, bisa di next slide-nya. Ya, jadi mohon maaf teman-teman sekalian karena saya belum bisa login ini dari laptop sehingga baru bisa dari handphone, sehingga minta bantuan dari teman-teman panitia atau teman-teman Sobi Antik ini untuk membantu menyiapkan PowerPoint-nya. Ya, memang ini ya sudah kelihatan semua ya, berkebun bersama keluarga itu kalau kita ketahui banyak sekali aspek yang itu bisa kita lakukan atau kita tunjang, dan itu juga sangat bermanfaat apabila kita itu rutin melakukannya. Salah satunya itu yang pertama adalah menjadi suatu pangan keluarga. Memang kalau kita ketahui sehari-hari itu kita sangat butuh yang namanya pangan. Pangan itu bisa asal hewan, kemudian asal tanaman, kemudian juga pangan-pangan lainnya. Hanya saja dalam hal ini berkebun ini bisa melengkapi salah satu dari beberapa sumber pangan yang ada, yaitu adalah dari hijauannya atau sayur-sayurannya. Sehingga teman-teman sekalian apabila nanti sudah merasakan asiknya berkebun, asiknya menanam, bahkan sampai dengan panen, itu bisa merasakan yang namanya penghematan. Nah, karena apa? Karena teman-teman sudah tidak harus lagi atau tidak perlu lagi belanja yang namanya sayur-sayuran, karena bisa untuk langsung dikonsumsi di rumah. Bahkan kalau yang teman-teman pahami yang namanya penyebab beberapa kotoran ataupun limbah organik itu salah satunya dari sayuran, sehingga teman-teman juga bisa pilih secukupnya saja. Begitu dipanen, kira-kira oh hari ini cuma butuh berapa gram atau berapa daun tanaman, misalnya daun bawang, nah itu hanya cukup dipanen satu kali, kemudian dipotong-potong sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan sampah dan juga atau bisa disebut dengan food loss ya, atau food loss atau berlebihan, sehingga itu menjadi sampah. Kemudian manfaat yang kedua, memang ketika kita berkebun itu mengeluarkan energi atau tenaga, sehingga bisa menjadi olahraga atau olah fisik dan juga olah jiwa. Nah, memang sejauh ini kegiatan berkebun ini apabila dilakukan bersama dengan keluarga itu bisa menjadi bonding ya dengan anak, kemudian dengan istri atau suami, itu menjadi suatu hal kegiatan yang baik, produktif secara bersamaan. Karena apa? Karena ketika kita berkebun atau mulai untuk berkebun, apabila kita ingin melibatkan seluruh keluarga, itu menjadi salah satu kerjasama yang luar biasa. Contoh, setiap pagi misalnya kita harus memantau tanaman, walaupun mungkin menyiramnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu perlu adanya pantauan, sehingga dalam hal ini kita bisa menjadwalkan kerjasama. Contoh, pagi ini si A atau anak yang pertama, besok anak yang kedua, itu 15 menit nyiram tanaman, lihat tanaman, itu juga bisa dilakukan. Sehingga ini bisa menjadikan kegiatan olah fisik dan juga olah jiwa. Bahkan kalau kita bisa rutin dan bisa menyiapkan waktu khusus, itu menjadi peningkat semangat ya, dan juga menjaga
harmonisasi antar keluarga, karena sejauh ini kita sering banyak di rumah, atau dulu awal-awal pandemi WFH dan lain sebagainya, itu kegiatan di rumah apa yang kira-kira produktif itu perlu dilakukan, yaitu yang namanya berkebun, sehingga kebersamaan itu bisa dilakukan dengan baik dan bermanfaat. Kemudian salah satu manfaat yang lainnya itu adalah sumber pangan sehat. Nah, jadi kalau teman-teman pahami, yang namanya tanaman di Indonesia, kemudian tanaman macam-macam ya, bisa juga ada yang namanya apa, sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, itu mereka biasanya didapatkan dari berbagai macam sumber. Nah, jadi kalau salah satu sumber pangan itu biasanya dari berbagai daerah, dan kita tidak tahu sumber pangan yang dilakukan. Itu ada yang berbahan dasar bagus, maksudnya adalah menggunakan bahan yang organik alami, ada juga dia berlebihan menggunakan tambahan-tambahan sintetis atau pupuk kimia, sehingga pestisida itu ternyata yang kita tahu tanaman itu udah sehat, ternyata membawa residu dari pupuk kimia. Itu memang yang kita tidak bisa pungkiri, karena para petani pun ingin mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang tinggi, hasil yang banyak, sehingga itu menjadikan kendala mereka, sehingga perlu atau sangat dibutuhkan namanya pupuk kimia untuk meningkatkan produktivitasnya, sehingga apabila berlebihan itu bisa juga menjadikan efek negatif dalam yang mengkonsumsi ya, sehingga apabila kita bisa lakukan sendiri di rumah, kita bisa menjamin dengan tanaman kita sehat, alami, organik, tidak kemudian menimbulkan efek yang negatif, itu bisa menjadikan pangan yang betul-betul sehat, menjamin anak-anak kita di rumah mendapatkan asupan pangan yang sehat. Kemudian manfaat selanjutnya ini cinta bumi dan lingkungan. Ya, memang kalau kita ketahui bahwa hampir 65 atau bahkan hampir 70 juta ton ya sampah itu hadir di Indonesia setiap tahunnya, sehingga kalau kita bagi pilah-pilah sampah itu ada kurang lebih 60 sampai 70% itu merupakan limbah organik atau sampah organik. Sampah organik itu apa saja? Salah satunya adalah limbah dari rumah tangga, itu tinggi sekali. Sehingga ketika kita bisa lakukan berkebun secara praktis di rumah, kita bisa lakukan namanya penghematan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ada yang namanya food loss, ada yang namanya food waste. Nah, itu kalau kita bisa kendalikan di rumah, itu kita bisa mengetahui bahwa itu tidak menjadikan pangan yang berbahaya, yang namanya dalam ini, karena kita menjadi cinta terhadap lingkungan. Nah, mungkin bisa dilanjutkan slide sampai saya coba untuk login dari laptop ya. Silahkan. Next. Ini malah saya lihat sendiri ini. Ya, silahkan bisa di next slide. Oke, berkebun itu bisa dengan mudah dilakukan dengan beberapa tips atau trik, dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut ya. Itu ada 6. Silahkan nanti kalau teman-teman ingin memulai, butuh slide-nya, PPT-nya, boleh kami sampaikan atau kami berikan. Nah, untuk yang pertama, lakukan dengan sesederhana mungkin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita itu ingin memulai untuk berkebun, mulailah dengan yang sederhana. Kalau nggak punya pot, ya pakai saja limbah botol bekas, digunting menjadi pot untuk bisa disemai. Kemudian kalau nggak punya lahan, cukuplah cari tempat yang itu mudah terkena sinar matahari, minimal 5 jam per harinya. Untuk tanaman sayur-sayuran, sayuran daun ya, itu khususnya itu bisa hanya 4 jam, 5 jam sekali. Dalam satu hari itu bisa untuk berbudidaya. Nah, jadi teman-teman sekalian, lakukan dengan hal yang semudah mungkin. Kalau memang belum bisa untuk membeli, tidak usah beli dulu bibitnya. Terus bagaimana Pak mulainya? Bagaimana mulainya? Itu dengan kita menyemai sendiri dari sisa-sisa yang ada. Nah, contohnya kita punya cabai sisa, kemudian kita punya limbah-limbah yang kurang produktif, kemudian sisa-sisa
tomat misalnya yang ada bijinya, itu bisa kita lakukan yang namanya penyemaian. Nah, sehingga dalam hal ini kita juga harus bisa menjadikan hal yang produktif dalam budidaya. Baik, ini alhamdulillah ya, sudah bisa saya buka PowerPoint-nya, sehingga akan coba saya share langsung dari laptop. Mudah-mudahan tidak terganggu, karena di sini tadi habis hujan karena sinyalnya sudah tidak terkendali. Saya coba dulu. Baik, silahkan nanti teman-teman setelah ini kita sharing-sharing atau tanya jawab. Untuk itu bisa disiapkan mulai dari sekarang. Apabila ada yang mulai atau ada yang sudah mulai untuk berkebun, atau yang ada kendala dalam berkebunnya di rumah, itu bisa nanti di akhir kita bisa diskusikan ya bersama-sama. Sepertinya belum bisa. Oke, tadi sampai slide yang ketiga ya. Slide yang ketiga itu dia bagaimana tips trik cara kita mudah untuk berkebun. Oke, saya coba pantau juga slide-nya. Bisa tolong di-share lagi ya teman-teman ya. Katanya memang belum bisa ini. Oke, baik Pak, ditunggu ya Pak. Ya, itu ya, bisa dilihat bahwa ini berkebun mudah itu setelah kita coba untuk mulai dengan yang paling sederhana, kita kemudian siapkan ruangan khusus. Ini memang kalau sudah kita niat, kemudian kita ingin betul-betul berkebun, ketika kita sudah siapkan yang namanya media tadi, ataupun limbah-limbah untuk medianya juga, ataupun benih-benihnya, atau pot-pot yang ada dari barang bekas sekitar kita bisa siapkan ruang khusus untuk berkebun. Nah, ini memang bisa dilakukan dari pembagian area pekarangan kita. Contoh, dalam sehari-hari pasti kita melewati yang namanya pekarangan kita di depan rumah, kemudian di samping, di halaman, itu kalau bisa itu disediakan tempat khusus untuk memulai berkebun, sehingga nanti sudah tumbuh beberapa tanaman akan menular dan juga akan bertambah ke wilayah-wilayah daerah-daerah yang lain di sekitar rumah. Kemudian selanjutnya, gunakan alat dan bahan yang juga mudah dan juga tepat digunakan untuk berkebun. Karena apa? Karena kita ini adalah, atau saya ibaratkan teman-teman adalah pemula yang ingin mulai berkebun. Sehingga biasanya orang yang ingin atau baru mau itu membutuhkan hal-hal yang, atau menginginkan hal-hal yang mudah. Sehingga dengan alat apapun, apabila belum punya garpu, belum punya skop, itu bisa pakai sendok yang ada di dapur misalnya, atau menggunakan tadi alat-alat yang tersedia di sekeliling kita. Kalau kita lihat-lihat di rumah, sekitar rumah itu pasti ada. Baik itu alat yang untuk menyemai, biasanya kan kalau untuk khusus itu ada yang namanya tresemme ataupun polybag. Nah, kalau kita lihat di rumah itu ada. Mungkin dari mangkok bekas atau botol bekas, itu bisa kita lakukan. Kemudian selanjutnya, mulai juga bukan hanya dari alat dan bahan yang mudah, tetapi juga dari tanaman yang mudah. Apa contohnya? Yaitu tanaman sayur-sayuran. Tanaman sayur-sayuran ini mudah sekali didapat. Karena apa? Karena dia menjadikan pangan harian kita. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat bahwa tanaman-tanaman ini bisa menjadi pemacu untuk kita berkebun selanjutnya. Mengapa tanaman sayur? Karena dia pertama mudah dibudidayakan. Kemudian yang kedua, waktunya cepat. Nah, biasanya orang yang masih awal itu masih pingin yang cepat-cepat. Nah, sehingga kalau lama itu tidak sabar keburu di singkirkan. Kenapa? Karena itulah yang kita lakukan sebetulnya, yaitu berkebun secara mudah dan praktis. Sehingga kita juga harus tahu sayuran atau tanaman yang mudah itu yang seperti apa. Nanti akan kita jawab apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, itu juga boleh. Kemudian selanjutnya, oke, bentar, saya ingin coba lagi buka slide-nya ya. Oke, PowerPoint slide. So, oke, sudah bisa dilihat belum ya?
Oke, sudah Pak. Oke, ya. Nah, jadi selama mulailah dari alat yang mudah, kemudian juga mulai bahan mudah. Ya, saya pakai kelas 1 saja kalau gitu. Oke. Oke. Oke, tapi sepertinya jaringannya terganggu ini. Kita lanjutkan saja deh dari yang ada. Ya, kita lanjutkan saja dari gaya pelajarnya. Dari minta tolong dibantu saja ya kalau gitu ya. Oke, selanjutnya kita ketika sudah siapkan alat bahan yang baik, kemudian juga jangan lupa teman-teman harus bisa mengelola apa yang teman-teman lakukan. Salah satunya adalah mengelola sampah tadi slide sebelumnya. Ya, oke. Bisa mengelola sampah ini maksudnya harus memanfaatkan apa yang ada dari rumah, apapun. Jadi kalau tadi alat sudah ada dari rumah, kemudian media sudah ada dari rumah, kemudian benih juga bisa kita bikin sendiri, kemudian kita juga harus ketahui bahwa yang namanya keseluruhan dalam budidaya itu bisa kita dapatkan juga dari rumah. Sehingga kita bisa yang namanya mengelola sampah. Sampah dalam hal apa? Yaitu sampah organik. Limbah-limbah organik, sayur mayur, kulit-kulit buah-buahan, kemudian sisa-sisa nasi, pangan yang tidak termakan itu bisa kita peram kemudian bisa menjadi media tanam. Nah, mudah-mudahan nanti ada waktu khusus juga atau sesi lain itu bagaimana cara bikin kompos atau cara bikin media tanam dari memanfaatkan limbah-limbah alami rumah tangga. Kemudian yang terakhir, yang tips yang ingin kami sampaikan terkait berkebun agar berkebun mudah adalah banyak-banyak mencari informasi, banyak-banyak mencari atau menumbuhkan niat dengan cara berkunjung atau keliling-keliling melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, baik itu tanaman bunga, tanaman sayur, kemudian perkebunan dan lain sebagainya, sehingga itu bisa meningkatkan motivasi kita untuk mulai berkebun. Kemudian kita sudah tahu caranya berkebun di rumah, sehingga menanam itu menjadi hal yang mudah. Nah, kemudian next slide. Kita bisa lihat ya di next slide. Sepertinya belum terlihat. Metode berkebun secara praktis. Ya, itu dia. Ini ya. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di rumah untuk kita mulai berkebun itu dengan berbagai metode. Nah, yang paling mudah ini dengan dua metode ini, tanam langsung ke tanah dan juga dengan media air. Dengan tanah langsung itu bisa kita biasa temukan yaitu diberikan di dalam polybag yang disusun secara vertikal atau vertikultur. Nah, ini bisa kita susun secara vertikal atau ke atas. Nah, jadi bisa kita susun dengan aqua botol atau dengan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan, sehingga kita bisa bikin seperti gambar itu seperti hanya rak sepatu ya. Ini saya foto juga langsung secara vertikal, kemudian diisi dengan botol-botol kaleng-kaleng bekas. Nah, itu bisa menjadi medianya, kemudian dikasih tanah dan disemai sehingga tumbuh itu pangan-pangan sayuran yang kita inginkan. Sehingga berkebun itu tidak ada alasan kalau nggak punya lahan. Nah, tetapi kita bisa cari yang dibutuhkan oleh tanaman. Biasanya sinar matahari dan juga kelembapan, kemudian suhu. Apabila memenuhi, kita sudah bisa mulai untuk berkebun. Kemudian bukan hanya tanah, banyak sekali perkembangan saat ini itu bisa dilakukan dengan media air juga. Air ini ada yang paling familiar yaitu hidroponik. Itu banyak sekali yang sudah menyediakan berbagai alat dan bahannya, sehingga teman-teman tinggal mengikuti metode tersebut
itu sudah bisa memulai berkebun secara hidroponik di rumah. Itu kami juga sedang riset ya, itu salah satu tanaman hidroponik buah melon. Nah, ini bisa dibudidayakan, mudah-mudahan bisa mendapat metode terbaik sehingga kita bisa juga sharingkan kepada kawan-kawan bagaimana AB mix yang tepat, kemudian perawatan yang tepat, menentukan buah-buah dan lain sebagainya. Itu dengan metode hidroponik ada cara sendiri. Kemudian aeroponik, aquaponik ini biasanya kolaborasi dengan perikanan. Jadi ada ikannya, kemudian ada tanamannya. Nah, jadi dulu juga sempat ada yang viral namanya mudik damber ya. Jadi namanya budidaya ikan dalam ember. Nah, jadi di dalam itu juga ada ikan, ada juga tanaman di atasnya. Nah, ini perlu juga dijajaki apabila teman-teman ingin hanya dengan ember kapasitas 60 sampai 100 liter itu sudah bisa budidaya ikan sampai dengan 60 sampai 100 ekor ikan lele. Nah, jadi dalam satu ember itu di sekeliling embernya diberikan tanaman atau media tanam sayur. Dalam hal ini yang paling mudah adalah kangkung, tapi di dalam airnya itu ada ikan lele. Sehingga berputar, ada sayurnya, ada ikan lelenya. Dibudidayakan selama kurang lebih 70 sampai 80 hari sudah dapat tanamannya dapat, kemudian ternak ikannya juga dapat. Nah, itu kurang lebih dua metode yang paling umum dilakukan, yaitu dengan media tanah, kemudian ada juga dengan media air. Next slide. Kita bisa lihat di sini ya. Dalam hal ini coba kita lanjutkan. Budidaya tanaman ini. Oke, nah banyak sekali teman-teman yang ingin baru memulai membuka wawasan, itu silakan dipilih saja kira-kira apa yang paling diinginkan dan dibutuhkan di rumah, baik dari tanaman rempah-rempah, kemudian ada jahe, ada daun mint, kemudian ada lengkuas dan lain sebagainya. Itu juga bisa tanaman buah dan sayur. Dalam hal ini adalah sayuran buah. Nah, kalau buah-buahan itu lama ya Bapak Ibu sekalian, bisa sampai 2 tahun, 5 tahun. Itu kalau buah-buahan. Tapi kalau sayuran buah seperti tomat, kemudian cabai, itu juga seperti biasa 2 bulan sampai 3 bulan itu sudah bisa dipetik. Nah, hasilnya bahkan ketika dipetik itu masih bisa berbuah lagi, terus-terusan dia sampai dengan panen lagi. Nah, kemudian ada juga yang memang ini request dulu dari teman-teman, greenish ya, panggilan dari yang sudah menggunakan teman-teman dari e-farming. Pada para greenish ini ingin juga yang namanya menanam bunga. Nah, sehingga ini bunga-bunga yang ada itu banyak variannya. Nah, ini juga banyak dipilih dan mudah untuk dibudidayakan, seperti ada bunga matahari dan lain sebagainya. Sehingga disesuaikan saja kebutuhan teman-teman sekalian. Bahkan stroberi itu juga mudah apabila ada yang berlokasi di daerah dataran tinggi. Nah, itu stroberi mudah sekali dibudidayakan dan diperbanyak, itu sangat mudah. Nah, biasanya anak-anak suka itu stroberi itu. Nah, selanjutnya next, budidaya tanaman. Nah, ketika kita sudah tahu manfaatnya, ketika sudah tahu tips trik cara mudah berkebunnya, kemudian menentukan aneka rupa tanaman yang ingin kita tanam. Ini kita lanjut di slide selanjutnya adalah tahapan dalam budidayanya. Bisa dibantu untuk melanjutkan slide-nya. Oke, dalam budidaya ini ada beberapa step ya, atau tahapan. Nah, dalam hal ini yang pertama adalah persiapan lahan dan bahan tanam. Jadi, dalam budidaya itu kita juga harus persiapan mulai dari persemaian apabila ingin memulai dari biji, dari benih. Kita siapkan dulu lahan dan medianya. Kemudian selanjutnya itu kita harus semai dan juga pindah tanam. Nah, ini jadi dalam step kedua ini, ketika alat bahannya kita sudah siapkan di step pertama, kemudian kita juga siapkan tadi kalau ada tresemme diberikan medianya yaitu pupuk kompos, tanah, atau media tanam yang sudah ada di pasaran, atau juga bisa kokopit, itu juga bisa sebagai media untuk mulai tanam tanaman teman-teman sekalian. Kemudian didiamkan
kurang lebih bisa 2 minggu atau kurang dari 2 minggu, muncullah dia berbagai macam tanaman yang teman-teman tanam. Sprout bahasanya. Sprout itu mulai tumbuh beberapa daun, beberapa batang itu nanti tumbuh. Kemudian kalau sudah lebih dari 3 daun, 3 sampai 5 daun, barulah dari tresemme itu atau dari media persemaian teman-teman pindah tanam ke polybag ya, atau ke media yang lebih besar. Karena apa? Karena tanaman itu semakin besar membutuhkan nutrisi yang semakin banyak juga. Kalau hanya di tempat itu, tempat yang mungkin terlalu kecil medianya, kotakannya, sedangkan tanamannya itu akan tumbuh semakin besar, dia tidak bisa mencukupi kadar nutrisinya sehingga harus dipindahkan kepada tempat atau media yang lebih besar, bisa pot langsung atau polybag atau juga tadi sisa-sisa dari sampah plastik, botol dan lain sebagainya, kemudian kita pindahkan. Nah, jadi di poin nomor 2 ini yang paling penting kita jaga kelembapannya. Sebelum ada daunnya itu usahakan di tempat yang redup atau yang gelap. Nah, sehingga ketika sudah tumbuh, barulah kita mulai letakkan sesekali pada daerah yang sudah ada mataharinya. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting dia terkena sinar matahari untuk melakukan fotosintesis dan daunnya semakin banyak. Kemudian tahap selanjutnya pemeliharaan. Pemeliharaan ini bisa kita kontrol, ya nggak lama-lama di rumah, hanya 5 menit sampai 10 menit sehari. Kecuali kalau waktunya pemupukan, kecuali waktunya penyiraman, atau kalau ada tambahan tanah, itu memang memerlukan waktu yang lebih banyak. Bisa kita libatkan keluarga, anak, kemudian ayah atau bunda, itu juga bisa membagi perannya untuk merawat misalnya beberapa tanaman, 10 tanaman misalnya, itu menjadikan tugas masing-masing. Anak yang pertama, kedua, atau ayah atau bunda itu bisa membagi tanaman-tanaman tersebut menjadi tanggung jawabnya. Dan juga bisa menjadi pelajaran bahwa yang namanya tumbuh itu perlu kesabaran. Perlu juga perawatan untuk mencapai hasil yang maksimal. Tidak semudah yang kita bayangkan, tidak apa-apa itu langsung jadi, tapi semua butuh proses, butuh kesabaran. Sehingga kita di akhir step budidaya itu ada yang namanya panen. Waktu panen ini juga beragam. Tanaman sayur daun itu sangat cepat, sehingga ini kami rekomendasikan untuk memulai berkebun. Kurang lebih hanya 3 minggu kita sudah bisa panen, seperti selada, kangkung, atau bayam, atau pakcoy ya. Kemudian sayur-sayur daun yang lain itu cepat. 3 minggu sampai dengan 4 minggu sudah bisa kita panen. Kemudian kalau untuk sayuran buah seperti tomat, cabai, itu mungkin lebih dari 2 bulan. Dia butuh tumbuh dulu batangnya, kemudian barulah dia berbunga. Kemudian kalau ada pupuk, kita tambahkan pupuk untuk menyempurnakan dan prosesnya bisa menjadi lebih baik. Setelah kita petik 1 kali 2 kali, disusuli lagi dengan pupuk tambahan, sehingga dia tidak perlu dirobohkan tanamannya, tidak perlu kita rombak ulang dari awal, tetapi dia bisa berbuah kembali. Sampai dengan kalau cabai itu banyak, bisa lebih dari 5 kali. Nah, jadi kalau beberapa daerah yang pernah saya kunjungi, temui, itu bahkan ada yang sampai dia lebih dari 10 kali panen. Begitu panen, dapat berapa ember, kemudian dipupuk lagi, digenjot lagi, ditambahin nutrisi di bawahnya, kemudian dipanen lagi. Jadi ini bisa semua kita treatment, kita lakukan sesuai apa yang ingin kita inginkan. Next, selanjutnya, setelah kita memulai budidaya tanaman, ini step itu kita harus detailkan ya. Yang pertama, persiapan alat bahan itu ini di step atau slide selanjutnya itu ada yang kurang lebih wajib ada, itu ada alat dan juga bahan. Nah, ini ya minimal teman-teman punya alatnya itu ya, kalau nggak ada seperti di gambar, cukup prinsipnya saja dipahami, ada tempat atau wadah untuk menyimpan tanahnya, atau ada alat untuk menyiram tanamannya. Tidak perlu seperti persiapan ekstra harus punya pot, harus punya spray untuk menyiramkan, sarung tangan, kemudian sekop, itu tidak perlu, tetapi teman-teman pahami prinsipnya bahwa tanaman itu butuh tempat yang baik.
kemudian juga butuh penyiraman, kemudian juga butuh kenyamanan bagi si petani atau seorang yang mau berbudidaya. Kemudian yang terpenting lainnya, teman-teman harus punya semangat berkebun, Mas Hef. Jadi harus mempunyai ya, karena kalau kita sekalinya menanam kok rasanya nggak tumbuh-tumbuh, kemudian kok dia layu, kok dia kuning, kok dia nggak berbuah dan lain sebagainya, tidak mau mengulang lagi, teman-teman akan menyerah di sana, itu akan menjadi hal yang sia-sia. Karena tanggung, sudah mulai menanam, tapi tidak dicari solusinya. Nah, cari solusinya kalau perlu bisa ditanyakan pada e-farming atau sharing-sharing, sekarang banyak sekali di Google itu jawaban-jawaban dari permasalahan teman-teman bisa dijawab di sana. Tentu tantangan kita untuk mulai berkebun karena kendalanya nanti akan ditemukan ketika kita sudah mulai untuk berkebun. Kemudian selain alat, kita juga perlu bahan. Tadi kalau di e-farming itu ada beberapa macam benih. Jadi paket kita itu berbagai macam benih, sehingga sampai dengan medianya ada, tresemenya ada, spraynya juga ada, tergantung pilihan paketnya. Nanti sampai yang tertinggi itu ada yang namanya skopnya dan lain sebagainya. Potnya juga ada 12 benih, ada juga yang 6 benih, tanaman sayur, sayuran bunga, bunga pun ada, sayuran buah pun ada, sehingga nanti bisa dipilih atau dipahami untuk kita belajar berkebun, bahkan sampai dengan leafletnya, cara budidayanya itu ada. Next, kemudian ini dia ketika kita sudah siap semua alatnya, kita juga harus tahu trik yang paling tepat dalam menyemai. Nah, jadi kalau yang namanya biji atau benih itu dia susah untuk plot itu pecah itu karena dinding selnya itu masih tebal-tebal. Nah, jadi kalau ada biji jagung misalnya, biji kacang hijau, biji kedelai, itu tips agar cepat dia untuk tumbuh dari biji adalah direndam dahulu dengan air hangat. Nah, jadi paling enggak direndam dulu, ada yang 2 jam sudah cukup, ada juga yang semalaman baru cukup, tergantung dari ketebalan kulit luarnya. Sehingga ketika kita sudah rendam air, dia sudah sedikit longgar dan pecah. Ketika kita berikan pada media tanam, itu akan dia cepat untuk sprout. Nah, jadi langsung tumbuh batang, kemudian tumbuh daun 3-5, barulah kita pindah. Jangan kecepatan, jangan juga terlalu lama. Kalau terlalu lama dia kurang cahaya, nanti dia bisa menyebabkan tanaman itu panjang batangnya saja, itu mencari cahaya. Kemudian ini bisa teman-teman baca sendiri. Nanti kalau memang ingin minat berkebun, bisa juga dipahami step-stepnya di pertemuan ini. Ini kita lanjut saja. Sudah, setelah penyemaian, ini adalah proses selanjutnya adalah berbudidaya. Setelah kita semai, kemudian dia tumbuh, kemudian kita juga harus pahami media seperti apa yang dibutuhkan tanaman tersebut untuk dia menjadi dewasa, menjadi besar sampai dengan panen. Itu juga harus dipahami. Ketika tanaman tadi sudah tumbuh 3-5 benihnya, daunnya, teman-teman ambil, pisahkan di bagian tanaman satu persatu. Sehingga ini dalam potnya itu seharusnya dia masih tidak terlalu full. Biasanya tidak terlalu full tanah, barulah ketika mulai tumbuh itu ditambahkan media tanam lainnya. Jadi kalau budidaya ini memang seringkali berbeda tergantung dari jenis tanamannya dan kebiasaan tanamannya. Ada yang kemudian suka air berlebihan, ada yang kurang suka air, juga ada yang tidak perlu macam-macam, tidak banyak treatment, itu sudah bisa tumbuh. Sehingga nanti teman-teman harus rasakan sendiri, harus coba dengan setulus hati untuk memulai, sehingga merasakan apa yang namanya berkebun itu menjadi menyenangkan. Kemudian selanjutnya dalam budidaya tanaman, memang tidak langsung yang namanya tanaman itu bertumbuh besar, kemudian dia menghasilkan apa yang ingin kita mau, menghasilkan hijauan, tanaman, buah, tapi dia harus juga melalui step per step. Nah, jadi
yang namanya ketika kita sudah pindah tanam itu ada yang namanya gulma biasanya. Gulma ini adalah tanaman yang sebelumnya. Slide sebelumnya ya, bagian apa namanya budidaya pemeliharaan. Jadi gulma ini juga harus disiangi secara berkala. Nah, ini step pertama. Jadi kalau sudah mulai ada kita pindahkan tanamannya, biasanya ada yang ikut juga itu tumbuh tuh rumput-rumputan, itu yang harus kita hilangi. Sehingga tadi peran dari kerjasama antar keluarga ini juga sangat penting untuk sesering mungkin atau sehari sekali cukup itu melihat memantau tanamannya, menyangi gulmanya, angkatin, dibuangin rumput-rumput liarnya. Kemudian juga perlu penyiraman. Penyiraman ini yang baik adalah di pagi hari atau sore hari. Pagi harinya kapan? Pagi hari itu setelah embun ya, setelah embun terakhir itu jatuh. Maksudnya kan kalau pagi ada embun tuh di tanaman, di atas masih ada air-airnya. Jangan kemudian kita siram langsung, tetapi sebaiknya nunggu embunnya hilang dulu ya, paling tidak jam-jam 6:30, jam 7 atau daerah panas itu bisa lebih cepat. Tidak jamnya, tetapi setelah embun terakhir jatuh dari daun. Nah, ini bisa disiramkan ke tanaman. Kemudian selanjutnya pemupukan ini dilakukan secara berkala. Penambahan nutrisi ini penting sekali karena yang kita lakukan tanaman dalam pot atau polybag. Ya, nutrisinya terbatas, dia butuh bantuan dari nutrisi dari luar. Pupuk ini bisa juga kita bikin langsung dari limbah-limbah rumah tangga, dikomposkan atau dibuat pupuk cair. Nah, sehingga kita juga bisa lakukan. Nah, yang terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit. Ini kalau ada, teman-teman bisa juga lakukan dengan yang organik, alami, perlakuan fisik, kimiawi, ataupun biologis, itu bisa ditangani sendiri. Next. Sudah jam berapa ya ini? 19.40. Oke, kurang lebih 5 menit lagi. Budidaya tanaman ini, ya. Nah, jadi setelah semua kita lalui, sampai dengan tahap yang ditunggu-tunggu, yaitu tahap pemanenan. Pemanenan ini beragam, bergantung pohonnya. Kalau buah-buahan, ya kalau kates, itu ada yang cepat, ada juga yang agak lambat, tergantung dari benihnya apa, atau jenis tanamannya apa, nutrisi lingkungannya bagaimana. Tetapi yang paling cepat, dan untuk pemula itu mudah adalah tanaman sayur-sayuran. Bagian yang dipanen memang daunnya, atau umbinya, tergantung dari apa yang kita tanam. Kemudian sayuran daun dapat dipanen kurang lebih umur 35-45 HST. HST ini hari setelah tanam, setelah pindah tadi dari biji berbiji atau benih, kemudian dipindahkan, hitung kurang lebih sekitar 4 mingguan itu sudah bisa kita panen. Ini rata-rata karena banyak variasinya sayuran itu. Tapi yang paling cepat ya tadi seperti seledri, bayam, kemudian makcoy itu kurang lebih 3-4 minggu sudah bisa dipanen. Kemudian baiknya dilakukan juga pada pagi hari. Nah, selanjutnya pasca panen ini banyak sekali yang bisa dilakukan oleh teman-teman, oleh ibu-ibu, oleh yang biasa masak di rumah, itu langsung saja diambil seperlunya. Langsung dimakan boleh karena kita tahu kualitas. Oke, next slide. Kualitas dari tanaman yang kita tanam itu tidak ada pestisida kimianya, tidak ada pupuk kimianya, itu bisa kita lakukan atau kita makan langsung, misalnya dengan dibuat salad buah atau sayur atau sambal yang tidak dimasak dulu. Wah, itu segar sekali. Atau cah kangkung, nah itu juga baik, hanya dicuci air bersih itu sudah cukup apabila ingin dikonsumsi secara langsung. Atau kalau kita ingin juga berbudidaya lagi, itu bisa kita regrow atau tanam kembali. Tadi ya, ada limbah kok kebanyakan nih, kemudian kita jemur saja, bijinya kita bisa tanam kembali. Next slide. Nah, ini sedikit gambar dari teman-teman yang sudah budidaya dan cerita-cerita bersama itu ternyata dengan apa yang ada di rumahnya, kemudian berniat kita lakukan budidaya, berniat kita lakukan kegiatan berkebun, itu ternyata
bisa. Nah, ini contohnya adalah dengan menggunakan limbah dari apa ini ya, bungkusan makanan. Nah, ini kalau teman-teman lihat di slide selanjutnya itu ada wadah pangan. Nah, ini wadah makanan dapat dari, biasanya ada pengajian atau ada dari orang yang habis ada acara tertentu sekitar rumah, kemudian dibuat bolong-bolong menjadi media untuk hidroponik. Jadi manfaatkan apa yang ada di sekitar, harus bisa mengeksplor apa yang ada di lingkungan kita, sehingga nanti kita dengan senang hati merasakan hal yang mudah dalam berkebun, itu bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu cerita kita. Apabila ingin lebih dalam lagi dan juga bertanya, konsultasi dengan kami juga boleh. Nah, untuk itu teman-teman nanti bisa kontak kami selanjutnya, bisa dengan selanjutnya slide. Dan itu dulu dari saya. Apabila ada pertanyaan dari kawan-kawan kalian, bisa kemudian kita sharing pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengadakan acara ini. Semoga apa yang kami sampaikan untuk sementara bisa diterima dan bermanfaat. Begitu dulu Mbak ya, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Rifki atas sharing-sharingnya. Mungkin di sini nanti ada pertanyaan dari teman-teman ya Pak ya. Oke, karena di sini belum ada nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman, boleh saya bertanya ya Pak ya? Silakan boleh. Nih Pak nih, tanaman apa saja yang bagus ditanam di rumah untuk para pemula, tetapi ini yang mudah dirawat dan tahap-tahapnya juga mudah nih Pak. Barangkali di sini para pemula mau bertanam ya Pak ya, nih tanaman apa saja yang bagus Pak? Oke, jadi kalau untuk tanaman-tanaman yang bagus, yang mudah untuk diaplikasikan bagi pemula, yang kami atau e-farming sarankan itu adalah tanaman sayuran daun. Itu yang paling mudah apabila ingin memulai dari nol atau dari awal. Kenapa? Karena sayuran daun ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan treatment. Hanya kita semai saja, kemudian dia mulai tumbuh daun dan batangnya, kemudian kita pindahkan menuju tempat yang lebih besar. Tidak perlu lagi yang namanya terus-terusan dipantau, dilihat, itu sudah bisa untuk bertambah besar dan bertumbuh. Tidak juga memerlukan nutrisi yang ekstra. Kalau kita lihat, kalau yang daun dia hanya fokus untuk daunnya, tidak fokus juga untuk nantinya batangnya, tidak juga fokus untuk bunganya, tidak juga fokus untuk buahnya, tapi dia hanya fokus untuk daun sehingga dia cepat dan juga membutuhkan nutrisi yang cenderung lebih sedikit. Kemudian karena hanya daun, dia cepat dipanen, umur 3 minggu, 4 minggu itu cepat dipanen, sehingga bagi pemula itu menjadikan hal yang menyenangkan karena bisa menanam dari awal sampai dengan panen dan juga sampai dengan dia konsumsi secara pribadi atau dimakan sendiri. Nah, itu mungkin untuk mengawali bisa dengan tanaman sayuran daun. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan nih Pak. Tadi Pak Rifki menjelaskan tentang sistem tanam ya, sistem tanam hidroponik, audroponik, dan aquaponik. Nah, dari ketiga ini ada perbedaan nggak Pak? Oke, dari tadi apa ya, ya ini metode. Oke, jadi kalau untuk medianya air, itu kalau untuk hidroponik full medianya nanti dicampurnya di airnya, itu adalah dari luar, biasanya dari A itu adalah yang makro, kemudian yang B itu ada mikro, jadi digabungkan menjadi A, B, mix, nah, jadi dicampurkan. Jadi pupuk ini masuk ke air itu untuk memenuhi kebutuhan dari si tanaman. Nah, kalau untuk biasanya ada aquaculture, aquaponik, kemudian tadi ada apa namanya aero. Ini kalau aero dia dari udara nutrisinya, jadi akarnya biasanya nanti menggantung. Nah, menggantung itu berbeda dari medianya saja, itu berbeda apa namanya. Kemudian kalau untuk aqua ini memang integrasi sistem dengan campuran dari ikan biasanya. Jadi medianya itu
air kolam, airnya itu di bawah diisi dengan ikan, kemudian kita pompa ke atas menjadi nutrisi bagi si tanamannya. Jadi dari kotoran ikan itu bisa menjadi nutrisi atau pupuk untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang ada di kebun kita itu. Jadi pemberian dasarnya kurang lebih itu. Kemudian ada lagi tadi budidaya ikan dalam ember, itu juga salah satu dengan non tanah. Jadi kalau air hidroponik, kemudian udara aeroponik, kemudian ikan dengan tanaman itu ada aquaponik dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih itu Mbak yang mendasar dari perbedaan. Oke, nah Pak, kita kan untuk pemula biasanya juga menanam cabai nih. Untuk penempatan tanaman cabai itu ada tempat khusus nggak Pak untuk tempat penanaman cabai? Cabai ya, oke. Jadi kalau untuk cabai, yang perlu diperhatikan pertama adalah jarak tanamnya. Kalau memang ini banyak ya, biasanya kalau petani itu kan banyak nih, 1000 meter berapa puluh atau berapa ratus tanaman, itu kalau banyak. Kalau tidak banyak, ya langsung diberikan di pot, berikan atau tempatkan di tempat yang tidak terlalu lembab. Karena cabai ini kalau lembab, dia nanti bisa tumbuh yang namanya jamur. Kemudian kalau terus-terusan juga bisa menimbulkan kutu-kutuan, trips, apit, penyakit kuning, seperti terbakar daunnya, itu salah satunya adalah penyebabnya itu. Nah, jadi teman-teman kalau ingin budidaya atau berkebun praktis tanaman cabai, itu harus perhatikan dari sinar mataharinya. Paling enggak ada waktu 6 jam, 7 jam terkena sinar matahari langsung. Kalau masih di awal itu di kurang dari 6 jam tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, itu untuk cabai ya, cabai. Bisa dari biji dan juga dari biji. Oke, selain menanam sayuran dan rempah-rempahan, kita juga bisa menanam bunga ya Pak ya. Nah ini untuk perawatan bunganya, perawatan khusus nggak Pak untuk penanaman bunga? Bunga ya, jadi kalau untuk bunga ini butuh lebih di hormon gitu ya, hormon organik, hormon tanaman. Jadi untuk pembungaan ini juga ada hormonan khusus untuk bisa membungainya. Biasanya itu dengan pupuk-pupuk organik itu bisa juga dibikin dari air kelapa itu juga bisa untuk membuat dengan cepat. Kemudian juga untuk bunga itu butuh perlakuan media yang kering. Nah, kemudian juga ketika ingin terus-terusannya berbunga harus menjaga kondisi daripada lingkungannya bagus. Apa contohnya adalah dia aman dari gangguan penyakit dan juga hama. Kemudian dia terkena sinar matahari dengan baik dan tepat waktunya. Kemudian nutrisi dari bawah pun itu juga harus tercukupi. Sehingga kalau tanaman sayur itu dia fokusnya hanya sayur, bunga dia ada fokus di batang dan di bunganya. Sehingga tidak sulit sebetulnya, hanya saja perlakuannya harus tepat karena berbeda di beberapa budidaya. Kalau di sayur dia unsur N-nya atau nitrogennya itu yang lebih tinggi dibutuhkan untuk tumbuh sayurnya. Kalau bunga itu unsur K-nya atau kaliumnya itu juga dilebihkan karena ada pupuk kan NPK. Itu adalah pupuk jadi di campuran N, P, dan K. N ini untuk pertumbuhan daun, batangnya, kemudian P ini fosfor ya, ini juga bisa untuk mempercepat pertumbuhan akar. Kemudian kalau untuk K-nya ini pembungaan sampai dengan buah itu butuh yang namanya kalium. Sehingga kalau ingin bunganya dengan maksimal itu NPK-nya dikasih perbandingan yang K-nya lebih tinggi atau dengan pupuk K khusus, kalium khusus atau biasa disebut KCl. Nah itu kalau mau diberi nutrisi yang khusus untuk bungaan. Tapi kalau yang biasanya teman-teman di lapangan itu dengan pupuk alami organik sendiri yang dibuat di rumah itu sudah cukup untuk melakukan budidaya tanaman bunga. Bahkan kalau dari farming sendiri ada yang namanya POC atau pupuk organik cair di farming, itu memang sudah juga diformulasikan khusus
untuk berbagai tanaman urban farming, tanaman-tanaman di perkotaan yang ingin tanamannya itu cukup tumbuh, cukup berbunga, walaupun dengan hanya menggunakan nutrisi satu atau satu nutrisi saja itu sudah bisa mencakupi semuanya. Nah, kurang lebih itu Mbak Fia jawabannya. Oh, masih di mute nih Mbak Fia nih. Halo Mbak Fia, masih di mute nih mic-nya. Maaf Pak. Oke, ini pertanyaan dari saya. Sorry ya Pak. Oke, pertanyaan terakhir nih dari saya. Untuk penyiraman tanaman itu kan bagusnya pagi dan sore hari. Dan banyak orang yang mengatakan kalau menyiram tanaman di siang hari itu menyebabkan tanaman mati. Itu fakta atau mitos nih Pak? Siang hari mati gitu ya? Iya. Oke, jadi saya jawab, kalau untuk disiram betul baik dan efektif itu di waktu pagi hari, kira-kira jam 7, jam 8 setelah embun terakhir jatuh dari daun tersebut. Kalau di siang hari sebetulnya itu tidak efektif, selain dia menyebabkan kurang maksimal karena menyebabkan kaget ya, karena lagi panas-panasnya disiram. Di sisi lain pupuk akan meresap karena apa? Karena dia menguap. Nah, jadi pupuk cair itu begitu ada di semprotan di siang hari, waktu lagi panas-panasnya dia mudah untuk mengalami penguapan, sehingga yang diserap itu biasanya sedikit walaupun klorofil sedang terbuka. Jadi kalau kenapa harus embun pagi selesai, karena dia efektif menempel di daun. Kemudian setelah itu akan muncul sinar matahari untuk membantu membuka klorofil daunnya, sehingga itu bisa memudahkan untuk meresap. Kalau siang hari itu dia tidak sampai teresap, tetapi dia biasanya sudah terlanjur menguap, sehingga tidak efektif. Untuk diserap daun ini perlu teman-teman ketahui bahwa diserapnya itu di bawah daun, Mbak. Jadi kalau biasa orang-orang nyiram dari atas itu memang kurang efektif sebetulnya. Biasanya kalau disemprot itu yang paling bagus di bawah daun, karena dia pembukaan klorofil itu ada di bawah, di dasar daunnya, bagian dalam daun, sehingga yang paling bagus dilakukan di jam-jam itu pagi hari, kemudian disemprotnya itu di bawah daun, sehingga mudah untuk meresap. Nah, begitu Mbak. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Rifki atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin di sini teman-teman belum ada yang bertanya, boleh besok ya teman-teman ya di telebinar untuk bertanya sama Bapak Rifki. Oke teman-teman, kita tutup untuk acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Rifki untuk materinya pada malam hari ini ya Bapak. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk teman-teman di sini dan teman-teman di Instagram yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Jangan lupa ya teman-teman ya, selalu berkebun dan semangat untuk berkebun ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang kepo-kepo tentang cara berkebun di rumah, bisa langsung saja kunjungi Instagramnya @efarming.id. Nah, untuk produk-produk dari Sobi Antik, teman-teman bisa langsung ke marketplace-nya Sobi Antik. Terus ikuti kami ya teman-teman ya. Jangan lupa besok kita ada telebinar bersama Bapak Rifki juga jam 10 sampai jam 11. Terima kasih Bapak Rifki. Terima kasih juga buat teman-teman. Selamat malam Bapak. Malam, terima kasih. Assalamualaikum.